Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala wa ashabihi man tabi'a huda amma ba'd. Ila hadrati habibina syafiina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli baiti wa dhurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wal awliya syuhada's shalihin wal ulama'il musannifin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan orang tua kita masing-masing. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arqik min kulli shay'in yudhik wa min syarri kulli ainin aw hasidin Allahu yasfik. Bismillahi arqik bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi sudah kayaknya ada kampanye kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil ya kampanyenya. Meneruskan ngaji kita bersama tentang kitabuz zakah. Jadi ada kalimah zakah, ada kalimah sedekah, ada kalimah nafaqah atau infak. Saya punya uang, terus saya gunakan. Ini namanya saya nafaqahkan, tasarrufkan, infakkan. Nah, gitu ya. Itu sama. Nah, baru penggunaan itu benar, maka masuk dalam kategori sodakoh. Sodakoh itu artinya sidik, jujur. Berarti kalau benar berarti sidik, jujur. Berarti jujur dia melakukan apa yang diberi oleh Allah ke jalan yang diperintahkan Allah. Itu namanya sodakoh. Maka ketika kita ngasih infak atau nafkah kepada istri, benar ndak itu? Benar, maka bernilai sodakoh. Kepada anak bernilai sodakoh. Kepada fakir miskin bernilai sodakoh. Kemudian yang kedua bermakna zakat itu dari kalimat zakah, artinya bersih, zakiyun,
Muhammad Zaki, Muhammad yang bersih. Mbuh bersih apa niku? Mbuh bersih duwite ta apa? Pokoke zaki ku bersih. Nah, artinya bersih. Maka orang yang menggunakan hartanya, meninfakkan hartanya, menafakohkan hartanya, mentasarrufkan hartanya ke jalan yang benar, membantu, maka dia mensucikan hatinya dari dibelenggu oleh dunia, tidak diperbudak dunia. Itu bersih. Maka sing ahli sedekah itu biasanya hatinya rodok padang, tapi sing ahli medit itu biasanya atine rodok ruwet. Tuku permen aja kate ditung, permen lu ditung, saking ininya ruwet atine mah. Beli ini susah, bulet, tuku apa-apa bulet, susah. Tuku sepeda bulet, kono ketok sing murah, kono ketok sing murah, kono ketok sing murah, sampai 10 peda ana sing dadi, Pak. Sing pertama keceplok oleh sing aran kapok. Loh. Orang yang biasa mengeluarkan jalan membersihkan dirinya dan juga membersihkan itu ada haqqul lisaili wal mahrum, ada bagian fakir miskin, jadi dia keluarkan. Dah lanjut kepada tentang zakat. Biasanya zakat maka itu adalah masuk wajib, berarti boleh disebut sedekah wajib atau boleh disebut dengan nafkah wajib. Cuman nafkah biasanya digunakan oleh orang yang ada di bawah naungan kita. Itu istri, anak, jenenge nafkahi. Bahasa Indonesia nafkah. Nafkah. Oh, kena bahasa Indonesia jadi nafkah. Menafkahi istri. Bahasa Arabnya menafakoi istri. Nah gitu, sama. Kitab zakah. Kemudian kemarin yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, punjer dari ilmu itu kalau membaca surah Al-Fatihah kan ummul Quran, kandungan Quran. Maka seluruh kandungannya di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Kalau boleh disingkat, di situ punya 4 ilmu. Yang pertama disebut ilmul usul, ilmu dasar. Kalau punya pohon maka dia akarnya, maka ini menjadi inti. Kalau akarnya rusak, walaupun batangnya kelihatan baik, lama-lama rusak. Akar itu ilmu usul, atau disebut juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dia nanti memuat 3 macam ilmu yang harus diketahui. Yang pertama tentang ketuhanan. Bahasa Arabnya ketuhanan. Yang kedua kenabian. Bahasa Arabnya nubuwah. Yang ketiga tentang hari akhir. Ini tauhid. Inti tauhid adalah Allah. Kalau sekarang Nabi adanya Rasulullah, kita Allah, Rasulullah, ingat hari akhir. Pun itu tauhidnya kuat. Eling Gusti Allah, eling Kanjeng Nabi, eling mati. Hari akhir mati. Hari akhirnya dunia, yo ngenteni hari kiamat. Tapi hari akhirnya sampean di dunia kiamat, langsung mati wis pentek wis. Itu namanya masing-masing. Pun 3 ini. Orang yang 3 ini ngumpul,
insya Allah menunjukkan ketauhidannya kuat. Apa? Allah, Rasulullah, kemudian mati. Ingat mati. Dah, kemudian yang kedua, ilmul ibadah, ilmul furu', ilmu cabang. Jadi kalau ibarat pohon ada akar, kemudian ada cabang. Ada cabang. Nah, cabang itu dibagi dua, yaitu ibadah badaniyah, sholat, Allahu Akbar, puasa. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Itu lengkap. Tapi namanya kita ini orang masih belajar, ya kadang-kadang miring selisih. Aslinya harus seimbang, tapi kadang miring selisih. Sholatnya udah bagus, Allah, wah pisan sholatnya. Poso nih ahli poso, tapi kon metu duite wange. Nah, pada ibadahnya ini namanya masih belajar. Ada yang sodakohnya kuat, itu ibadah harta, sodakoh kuat, wih gampang manuk. Tapi lek kon budal ngaji, wah ngeli atuh bila gak budal-budal. Ada ndak? Ada. Sama-sama ndak boleh menghina, karena orang ini semuanya ada perjalanan hidup, ada semua punya perjalanan masing-masing belajar. Ada yang ahli sodakoh, zakatnya kuat, sodakohnya kuat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak musola bangun ya, melok ngono. Ada ini melok ngono pak. Ada melok ngono. Ada yang satunya lagi ibadah badannya yang kuat. Wah dipikir kancane ilang diijik dewean nang musola. Astagfirullah. Ahli zikir, ahli sholat, tapi dikutip Pakcik, ada anak yatim piatu ini mau santunan, malah nolak. Ini jadi ada santunan. Memang posisinya perlu pembelajaran ke harta, mengeluarkan harta. Pun penguatannya di tauhid tadi. Kalau tauhidnya ini bermasalah, mesti ada masalah. Nanti di duanya itu ada yang ibadahnya kuat, sodakohnya mencret. Ono sing sodakohnya kuat, ibadahnya rada mencret. Sholatnya tak kuarpe, Allah enak, tapi lek metu duit enak. Nah, itu makhluk Allah. Semuanya punya plus minus. Kalau ibadah sholatnya kuat, puasanya hebat, zakatnya kuat, sodakohnya kuat, itu luar biasa. Yang saya tahu yo mek kiai ngono ane. Mek kiai tok, selain kiai gak kuat. Kalau kiai itu ya memang ya badannya ibadahnya kuat, sodakohnya juga kuat. Jarang kiai itu bunyi, aku gak melok, mesti melok Pak Yai ini aja, oh yo melok, titik-titik ae, didum, yo. Tapi melok terus Pak, ikut aja. Makanya kalau sampai sekarang itu gak gelem diceluk kiai karena kok ngono kuat. Titik-titik teko, titik-titik teko. Kancane padha gak duwe duwite iki. Tapi mesti melok masalahnya Pak. Gak melok kan isin Pak. Oh, bendino ngaji. Sing didudui mesti sing gede, aja sing iku ae. Ana 100, ana 50 yo. Oh, kowe loro. Itu Pak, mesti ikut. Pun yang selanjutnya lagi itu ibadah furu', ibadah cabang yang disebut dengan bahasa di kita ilmunya nanti ilmu fikih. Kalau yang tadi ilmu tauhid, yang kedua ini ilmu fikih. Yang ketiga, kalau kita ibaratkan bangunan tadi diibaratkan pohon, maka akar itu ilmu tauhid, cabang-cabangnya ini adalah ilmu fikih atau ilmu ibadah. Ada badan, ada harta, kemudian keindahan bunga, daunnya bagus, itu disebut ilmu akhlak. Ada akhlak. Sholatnya bagus, sodakohnya bagus, ambek koncone disopoi wangil. Niku meneng, astagfirullah.
Astagfirullah. Sampeyan mau astagfirullah. Oh, tikus sih. Loh, salatnya bagus. Sedekahnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Itu ibarat pohon dia ndak indah. Pohonnya ndak indah. Ibarat bangunan, bangunannya itu mek ono apa namanya? Pondasinya kuat, kemudian ono cagak-cagak tok. Tembok gak ono, cendelo gak ono, iki oma opo, iki oma jerangkong tak ya. Jadi orang itu kalau ilmunya, ibadahnya itu ilmu tauhidnya ada, ilmu ibadahnya ada, tauhidnya ada, ibadahnya ada, tapi ndak punya akhlak seperti tadi. Ndak punya ornamen, didelok wong itu gak enak, Pak. Masih yo pinter. Wih ku ustad hebat iku. Wih ambek tanggane gak pati nyopoan iku. Yo sane wong karena ndak ada akhlak. Salah satu akhlak itu adalah istiqomah. Orang itu kalau sudah sholat kok bisa istiqomah, maka sholatnya itu berakhlak. Orang itu kalau sudah sedekah, sedekahnya bisa istiqomah, maka dianggap oleh Allah orang ini sedekahnya sudah berakhlak. Ono sing gak pati berakhlak. Lho kadung metu, kadung suweret, kan ada itu ya. Ada banyak. Pun yang terakhir ilmu kisos, ilmu sejarah. Ini penting. Ilmu sejarah. Makanya kita dulu itu kalau pagi-pagi mau tidur diceritani sama Mbah Buyut. Li biyen niku ngene, ada cerita nabi, cerita ulama. Penting. Sekarang ini mulai hilang. Soalnya bapaknya juga sibuk, anaknya sibuk HP. Setelah podo keseli langsung HP ini ditutup, turu kelenger kabeh. Karena cerita. Loh, ini penting. Quran itu mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan ilmu ibadah, mengajarkan ilmu akhlak, dan mengajarkan cerita. Quran. Ada cerita Nabi, ada cerita ini, bapak biyen ya. Pada waktu makan kadang cerita, bapak kecil dulu itu kalau makan gini tidak ada lauknya. Akhirnya anaknya takon, kalau lauk, kan duit baik ngono. Jadi ada nilai-nilai yang dikenang oleh anak. Nanti itu berpengaruh besar. Jadi gini-gini, makanya kita ini kayak gini tuh udah harus bisa bersyukur gitu. Dulu bapak itu tidak bisa makan gini, makanya ambek kecap. Loh, kadang tak latih gitu memang. Saya sengaja makan nasi sama kecap. Kok tidak ada lauknya, Bi? Cerita saya. Dulu gini, dulu zaman ini anunya ini, bapak saya, Pak Le, Pak D ini. Dulu itu makannya cuman sama kecap. Sekarang ini ada ini, ada ini. Alhamdulillah. Itu latihan. Sekarang mulai hilang itu ilmu kisos itu. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita tidak menghargai jerih payah orang tuanya. Karena tidak ada kisos lagi. Tidak ada cerita lagi. Tidak pernah anak-anak itu ngenang, bapak itu susah nyari uang, nyari ini dan ini. Karena tidak ada cerita. Tidak ada cerita-cerita anak-anak yang soleh, para nabi dan sebagainya. Pun 4 ini mudah-mudahan kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita. Itu yang diajarkan surah Al-Fatihah. 1 ilmu tauhid. Nah, pokoknya engkau ingat Allah selama ndak lepas, jangan khawatir ndak bisa makan, pasti makan. Yang kedua mengajarkan tentang kenabian. Selama engkau sambung dengan Rasulullah, selama engkau mau meniru sekuat tenaga apa yang dilakukan Rasulullah, maka hidupmu akan berkah. Yang ketiga akhlak, sama orang yang baik, sama orang yang sopan dan sebagainya. Orang itu sepinter-pinternya, tapi kalau tidak ada akhlaknya tidak akan dihormati orang, akan dihina
orang yang keempat adalah tentang cerita orang-orang soleh, cerita baik, cerita ini. Wes kini gak sempat wes, sampai nek gak sempat, kulo barang yo gak sempat loh. Kati cerita mbah itu loh, mbahnya itu dulu gini. Makanya podo hilang kabeh sambungan sama nya. Kalau sampean inget, soalnya masih banyak dulu cerita diajak main ke sana. Masih inget, nanti lama-lama sing cilik-cilik itu gak pati roh iku. Buyute ya ndak tahu, canggahnya sudah ndak tahu. Pun saya lanjutkan fa ammal mawasi wa ammal asman. Kemarin tentang hewan ternak itu ada 3 sebenarnya yang wajib. Yang pertama unta, yang kedua bakor sapi, kalau di sini ada kerbau, kemudian kambing. Syaratnya yang pertama Islam, yang kedua orangnya merdeka, ya sekarang merdeka semua, kemudian memiliki secara pemilikan sempurna, kemudian nisab, 1 nisab ada nilainya ukuran, kemudian 1 tahun wassaum. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sesuatu yang berharga, ada nilai apa bahasanya ya, gram ya, ada gram, ada ini. Yang punya adalah emas ya, emas dan perak. Dulu ada emas, ada perak, karena belum begitu marak berlian. Ini kayaknya nanti masuk berlian, karena ternyata emas sama perak lebih mahal berlian. Emas suruh zakat, berlian gak zakat, bukan aneh. Wa syaraitu wujubi zakat fi khamsah. Wa amma zuru', kemudian tentang tumbuh-tumbuhan pertanian. Fatazibu az-zakafiyya bisalal syara'id. Yang pertama syaratnya adalah dia memang ditanam. Kemudian dia berupa makanan pokok, disimpan. Wa ayyakuna nisoban, semuanya ada syarat 1 nisob, jadi ukuran, ada ukuran-ukuran. Wa ammas thimar fatajib zakat fi syai'in. Kemudian tentang buah itu yang wajib adalah nakhl, kurma, wa thamaratul karam, dan anggur. Wa syaraitu wujubi zakat fi arba'. Islam syaratnya sama dengan tadi. Saya teruskan lanjut ke urudut tijarah, tentang perdagangan. Ini yang umum. Fatajibu zakafiyya bi syaraitil madhkurah fil asman. Maka seperti yang disebutkan di dalam emas ya, tentang emas. Pun saya lanjutkan ke awwalu nisabil ibil. Kalau unta ya, onta itu wajib zakat kalau wa awwalu nisabil ibil khamsun, punya 5 onta. 670 kali 5 berapa ya? 70 juta perkiraan yang bagus. Wa fiha syatun, zakatnya kambing 1. Wa fi asyrin, punya 10 onta, zakatnya 1 tahunnya 2 kambing. Wis saya loncati, soalnya onta ndak ada yang punya, sing duwe untu sing duwe. Zakatil bakor. Lanjut ke sapi ya, mungkin barangkali ada yang jadi juragan sapi ya. Wa awwalu nisabil bakor, awal nisab ukuran orang wajib zakat sapi itu punya salasuna, punya 30 sapi. Mulai dihitung awal beli sapi 30, dirawat sampai 1 tahun, maka 1 tahun itu dia harus mengeluarkan zakat. Lek sapi telu gak wajib zakat pak, kayak tuku pakanana wis rabadi pak. Lek sapi 100 berapa tadi? 30, itu insya Allah sudah keuntungannya sudah banyak. Makanya ketika dikeluarkan zakatnya, maklum Allah itu tidak mungkin memberatkan sesuatu kepada hambanya, sesuai dengan ukuran. Oleh orang 30 itu mesti badine wis lumayan, sehingga mengeluarkan satu kecil ya masuk akal lah, mengeluarkan
sapi kecil, masuk akal. Wa fi arba'ina musinnah, dan 40 mengeluarkan sapi umur sekian, tapi itu sapi yang masih kecil. Kemudian musinnah itu sudah mulai agak besar. Wa ala hadza faqis, kemudian nanti diperkirakan. Kalau sekarang mungkin ngitungnya dengan persentase. Fi zakatil ghanam, saya lanjutkan, barangkali ada yang punya sekarang di Bali mulai lagi ada kambing, yaitu peternak kambing. Wa awwalu nisabil ghanam, awal daripada ukuran orang wajib zakat kambing adalah ketika punya 40 ekor. Kalau sapi punya berapa tadi? 30. 30 1 tahun mengeluarkan opo anak sapi ku jenenge? Pedet ngono. Pedet cilik ngono. Nanti punya 40 maka mengeluarkan sapi yang udah agak gede, umur 2 tahun dan seterusnya. Kalau kambing adalah ukurannya 40. Jadi saran saya kalau misalkan mau jadi peternak kambing yo minimal 40 ekor. Kalau sapi minimal 30 ekor. Itu nanti akan barokah. Itu ukurannya zakat. Akan barokah. Soalnya dari awal dia sudah berpikir zakat. Sudah berpikir sodako. Sesuatu yang sudah diniati kebaikan itu diberkahi oleh Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek cik luru ada wis gak mikir zakat blas iku wis, Pak. Gak mikir zakat. Jadi sesuatu itu kalau diawali dari niatan sudah bagus, maka itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan, kalau punya 40 nanti sampai 1 tahun maka dia mengeluarkan kambing kecil umur 1 tahun. Kalau nanti dia punya lebih banyak lagi terus, maka ya dirupakan agak besar sampai jumlahnya 100. Dari 40 menjadi 100, maka mengeluarkan kambing 2. Kalau sing duwe kambing repot iki ya. Kalau sing duwe sapi siji gak mari-mari iki ada tenan. Fi zakatil khilthah. Lanjut nih, fi zakatil khilthah. Dalam zakat tentang biji-biji. Wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahid bisab'ati syara'i. Idza kana al murah wahidan wal masrah wahidan wal mar'a wahidan wal fahlu wahidan wal masrabu wahidan wal halibu wahidan wa maudhi'ul khalbi wahidan. Oh, zakat tentang susu perah. Sapi perah. Pun gak masuk pisan iki. Zakat emas, lanjut fi zakatid dzahab wal fiddah, di dalam zakat emas dan perak. Nah, barangkali masih ada. Insyaallah sebagian masih ada. Hawane masih ada yang rada sugih. Masih roto-roto melarat. Wa nisabudz dzahab. Nah, barangkali ada kan gitu. Hawane wong sugih keto, Pak. Jadi roto-roto ketoke lemes kabeh ini. Wa nisabudz dzahab. Ka opo masih lemes-lemes sing sehat ya. Alhamdulillah. Wa nisabudz dzahab. Nisabnya emas. Yang pertama punya isruna misqalan. Waduh, ini sekitar hampir 80 sekian gram. Wa fi rubul usur nisfu misqal. Kemudian zakatnya nisfu misqal, karena gampang. Jadi dirupakan dengan harga, kemudian 2,5%, selesai. Wa nisabul waraq mi'ata dirham. Ada zakatnya tentang perak. 200 dirham. Waduh, wis gak ono dirham-dirhaman ini wis. Ya yang tadi dah, pokok sekitar dirupakan seperti ukuran emas, yaitu sekitar kurang lebih 80. Ukurannya kurang lebih 8. Sekarang berapa? 1 juta. Gak pati duwe emas yo marai kae. Hampir 1 ya? Hampir 1. Alhamdulillah sampean diceluk emas iki. Kula nggih diceluk emas ya. Masih gak duwe emas tapi wis duwe emas tenan iki. Nah, ini hampir 1 juta. Berarti sekitar 1 juta kali
80 sekian atau ambil 90 lah, itu perkiraan saja 90 juta. Simpenan emas harganya 90 juta. Ono sing duwe kira-kira. Dadi emas nganggur ning lemari disimpen nek gawe petetan hargane 90 juta. Wong masih bojone dicopoti nang kene apa meneh 900 juta. Fi zakati zuru wa nisab zuru wal khamsu ausuk. Nah, ini tidak masuk semua kayaknya jagat-jagat ini. Langsung saya masuk ke tijarahnya. Soalnya wis diterangno mesti lali wis lah. Wa tuqawwamu urudut akhir haul, tentang zakat perdagangan itu penting. Wa tuqawwamu urudut tijarah, semua harta perdagangan, barang-barang perdagangan dihargai. Makanya angel iki, Pak. Mesti wong sugih, Pak. Lek gak sugih gak iso. Soalnya barang-barangnya gak karu-karuan. Regane piro anu piro. Aduh gak karuan weh, jumlahe piro gak jelas weh. Tapi sugih tenanan itu biasanya tertata. Indomaret, Alfamaret, Pepitu. Ini karena punya data. Lek kulo sampeyan ngene aduh wis kuat wis ngitung wis gak ketemu jumlahe piro ini piro gak ketemu. Makanya latihannya setiap bulan keluarkan, gitu aja selesai. Setiap bulan ada rezeki berapa keluarkan, setiap bulan keluarkan, diniati seandainya nanti sampai itu urusan zakat, maka diniati kita sudah mengawali mengeluarkan zakat. Walaupun tidak masuk zakat, ya sudah masuk infak. Setiap harta yang masuk kepada kita ada hak orang lain, yaitu fakir miskin. Insya Allah lebih barokah. Jadi latihan, punya bayaran berapa, keluarkan semampunya, karena tidak ada hitungan zakat. Tidak ada hitungan zakat, belum nyampe zakat, tapi ada infak. Wa tuqawwamu urudut tijarah inda akhiril haul, ketika akhir tahun dihitung. Buka mulai bulan Januari, maka Desember nanti zakat tijarah, zakat perdagangan. Bimasturiyat bihi wa yakhruju min dalika rubul wa mastukhrija min ma'adin dhahab wal fiddah yukhraju minhu rubul usul fil hal wa ma yujad minar rikaz fa fi khamsu bil hal. Duh, tak masuk. Pun zakat tijarah itu merupakan seperti harga emas. Berarti perkiraan 100 juta. Kalau sampai mulai awal dagangnya 100 juta, maka kemudian dihitung setahun keuntungan berapa ditemukan semua. Yang dibuat beli sepeda motor tidak usah dihitung. Sudah beli mobil, beli sepeda motor, tidak usah dihitung. Yang dihitung adalah yang berupa harta perdagangan. Itu yang dihitung. Lek kuwabe dihitung, zakat terus rek. Dadi omah, dadi sepeda, dadi mobil. Wah, sedangkan ekonominya lagi turun. Makanya yang dihitung adalah hanya barang-barang perdagangan. 100 juta, kemudian nanti dihitung lagi ketika akhir tahun kok menjadi 200 juta. Nah, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5%. Saya kira itu dulu, kayaknya agak lemes-lemes ini zakat-zakat ini. Kapati suki kabeh marai. Lho kan ini sapi mau sing penak wis masih gak duwe sing penting beleh. Beleh apa Pak Ustaz? Ya empu sing dibeleh apa? Ya gak ono sapi ya dibeleh wedhus, gak ono wedhus dibeleh pitik, gak ono pitik gak ono peri ya beleh tempe ae lah. Sing penting beleh menghormat bulan suci Ramadan. Rodok mumet iki wisan iki. Bulan suci balik meneh Ramadan. Menghormat Idul Adha. Allah hanya menginginkan kita punya niatan.
menginginkan kita punya niatan. Semuanya jadi tidak jadi itu urusan Allah. Kuat insya Allah dimudahkan oleh Allah wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا مصطفى المبعوث رحمة للعالمين اللهم إنا نتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وببركة الفاتحة وببركة سورة ياسين وببركة الصلوات على النبي الكريم أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله. Berdoa masing-masing. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ببركة القرآن العظيم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti acara santai boleh tanya jawab nih, sambil santai boleh tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.